Halo co-friends, di sini kita diminta untuk mencari potensial standar sel dari beberapa notasi sel yang ditanyakan. Nah, di sini juga diketahui potensial standar sel untuk beberapa notasi sel yang diketahui. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mencari potensial standar sel itu sama dengan N0 sel katoda dikurangi N0 sel anoda. Nah, di sini seperti yang kita tahu juga, susunan notasi sel itu ya seperti ini. Yang paling sebelah kiri itu dia dimulai dengan anoda, kemudian ion anoda, kemudian dibatasi oleh jembatan garam dengan simbol garis 2, lalu ion katoda, dan terakhir paling kanan itu katoda. Langsung saja untuk poin yang pertama, poin yang A, di sini Cu bertindak sebagai katoda dan Li bertindak sebagai anoda. Nah, untuk menyelesaikan potensial standar selnya berarti N0 sel Cu dikurangi N0 sel Li. Nah, di sini kita bisa pakai persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga untuk menyelesaikannya. Langsung saja untuk yang pertama ini kan, persamaan yang pertama itu N0 sel Cu dikurangi N0 sel Zn sama dengan positif 1,1 volt. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini Cu bertindak sebagai katoda dan Zn bertindak sebagai anoda. Lalu untuk persamaan yang kedua, di sini Zn sebagai katoda dan Li sebagai anoda. Maka persamaan itu seperti ini. N0 sel Zn dikurangi N0 sel Li sama dengan positif 2,24 volt. Nah, sekarang kita bisa jumlahkan nih, karena kalau dijumlahkan, si Zn ini dia akan semakin saling meniadakan gitu. Jadi dia bisa dicoret. Maka hasilnya itu akan sama dengan N0 sel Cu dikurangi N0 sel Li sama dengan positif 3,34 volt. Jadi untuk poin yang pertama di sini potensial sel standar untuk Cu sebagai katoda dan Li sebagai anoda nilainya itu positif 3,34 volt. Nah, langsung lanjut untuk yang poin B. Di sini Cu ini sebagai katoda dan Mg ini sebagai anoda. Berarti untuk potensial standar selnya itu akan sama dengan N0 sel Cu dikurangi N0 sel Mg. Nah, di sini kita bisa pakai poin yang pertama dan poin yang kedua nih. Untuk yang poin yang pertama ya seperti yang tadi. N0 sel Cu dikurangi N0 sel Zn sama dengan positif 1,1 volt. Nah, untuk persamaan yang kedua di sini N0 sel Zn dikurangi N0 sel Mg sama dengan positif 1,61 volt. Kenapa begini? Karena Zn ini bertindak sebagai katoda dan Mg bertindak sebagai anoda. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. Berarti hasilnya itu N0 sel Cu dikurangi N0 sel Mg sama dengan positif 2,27 volt. Nah, berarti untuk potensial standar sel saat Cu sebagai katoda dan saat Mg sebagai anoda ini besarnya positif 2,27 volt. Oke, langsung untuk poin yang terakhir, poin yang C. Di sini Fe bertindak sebagai katoda dan Mg ini bertindak sebagai anoda. Nah, di sini untuk mencari potensial standar selnya itu berarti N0 Fe dikurangi N0 Mg. Nah, di sini kita bisa pakai persamaan yang keempat dan persamaan yang kita dapatkan tadi dari poin yang B tuh, yang ini. Ya, sekarang kita tinggal operasikan nih. Untuk yang pertama, untuk poin yang B ini kan kita tinggal N0 sel Cu dikurangi N0 sel Mg sama dengan positif 2,71 volt. Lalu untuk persamaan yang keempat, di sini kan ini untuk Fe sebagai anoda. Sementara di sini untuk poin yang C yang ditanyakan itu dia Fe-nya sebagai katoda. Ya, kita di sini tinggal balikan aja tuh posisinya. Berarti nilai N0 selnya itu ya akan berubah dari yang positif menjadi negatif. Berarti di sini akan sama dengan N0 sel Fe dikurangi N0 sel Cu. Jadi negatif 0,78 volt. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan aja nih. Berarti hasilnya itu akan sama dengan N0 sel Fe dikurangi N0 sel Mg sama dengan positif 1,93 volt. Jadi untuk potensial standar yang poin C ini besarnya itu positif 1,93 volt. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.